Ya, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Ya, kita berbahagia lagi tentunya saudara di hari ini dalam ibadah. Karena ibadah kita itu ibadah yang mendatangkan kebahagiaan saudara-saudara bagi kita dan bagi kehidupan umat manusia, di mana hari-hari ibadah itu memberikan sebuah nilai plus bagi kehidupan manusia saudara-saudara. Saudara, inilah rahasia yang kita akan dapatkan dalam hidup kita. Bila kita mempersembahkan waktu bahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang Dia punyai kepada umatnya yang telah mempersembahkan hidup dan waktunya. Maka ini saudara-saudara, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kita baca dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17 dan 18, dua ayat saja bagi kita untuk kita bisa menemukan sebuah kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan yang Tuhan telah sediakan jauh sebelumnya. Baik, firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang kedua, saya akan baca ayat 17 hingga 18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ya, sampai demikian firman Tuhan yang kita baca, dan kita mau melihat kebenarannya dan maknanya dalam hidup kita, bagaimana firman Tuhan dapat kita mengerti. Saudara, firman Tuhan kali ini di mana kita baca dan telah menuntun kita mengerti zaman, bahwa kita ada di sebuah zaman yang dimana zaman ini adalah zaman Roh Kudus. Artinya apa saudara-saudara? Artinya Roh Kudus itu telah dihadirkan di bumi oleh kehendak Bapa setelah Yesus Kristus naik ke surga. Jadi inilah tahun gereja Tuhan, di mana ketika Yesus Kristus naik ke surga, 10 hari kemudian Dia mencurahkan rohnya yang kudus. Ya, maka itulah yang disebut hari Pentakosta yang kita telah rayakan seminggu yang lalu. Dan hari ini saudara-saudara, kita mau melihat sebuah tema yang disebut otoritas Roh Kudus. Ya, tema ini untuk membawa kita untuk mau melihat bagaimana dimensi Roh Kudus itu sedang bekerja saat ini. Apakah kita bisa mau membedakan antara Roh Kudus dan Yesus? Tidak ada perbedaan saudara. Yesus dan Roh Kudus adalah satu kesatuan. Yesus naik ke surga secara fisik manusia, dalam bentuk dapat dilihat oleh manusia. Tetapi setelah Dia naik ke surga, Dia memberikan rohnya yang kudus. Itu berarti juga itulah wujud daripada Yesus yang dalam kehadirannya melalui Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bersumber dari Allah juga, maka ini disebut Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita hidup saat ini di era Roh Kudus, artinya bahwa kita didominasi, dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau era Yesus Kristus, di mana Dia hadir 2000 tahun yang lalu, itu Dia hadir secara fisik. Artinya Dia itu berwujud manusia. Maka itu disebut era Yesus Kristus, ya. Jadi itulah kita bisa membuat sebuah peta zaman mengenai iman kita kepada Allah Tritunggal. Nah, jadi semua ini ada dalam
kontinuitas keberlanjutan zaman. Yesus naik surga, Roh Kudus datang ke bumi melanjutkan semua rencana Allah tentang keselamatan. Jadi semua ini tentang keselamatan. Dan di sini kita dipimpin Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini membawa kita masuk dalam persekutuan dengan Kristus Yesus. Dan akhirnya di dalam kemuliaan Kristus yang kekal akan menuntut kita masuk dalam persekutuan dengan Allah Bapa yang kekal. Nah, itulah saudara-saudara yang kekasih. Kita mau melihat bagaimana otoritas Roh Kudus di bumi. Bumi ini ada di dalam sebuah kedaulatan Allah. Di bagaimana Allah mewujudkan kehendaknya di dalam kehidupan manusia melalui rohnya. Saudara, kita memahami kepribadian Allah tidak bisa hanya dengan ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam tidak bisa menjelaskan pribadi Allah, saudara. Semua ilmu yang kita pelajari di bumi ini, sampai kita profesor, kita mengerti ilmu teknologi, ilmu pengetahuan alam, ilmu kesehatan, dan semua ilmu pengetahuan di muka bumi hanya menjelaskan apa yang di bumi. Tetapi untuk mengerti pribadi Allah, firman Allah yang menjelaskan. Itulah sebabnya saudara, kita sebagai manusia dan sebagai umat Tuhan khusus, kita harus mengerti tentang pribadi Allah. Nah, pribadi Allah inilah yang Allah bukakan lewat firman-Nya. Jadi kembali kita mau melihat bagaimana otoritas Roh Kudus. Dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 18, ketika Roh Kudus turun pada pertama kali di muka bumi melalui murid-murid Yesus dan sejumlah orang percaya di kota Yerusalem, itulah hari pertama secara kepribadian Roh Kudus dinyatakan. Ya saudara-saudara, di dalam perjanjian baru kita betul-betul diperkenalkan dengan Roh Kudus dalam momentum yang seperti ini, di mana mereka ada di dalam sebuah persekutuan, dan disitulah Roh Kudus hadir di tengah-tengah mereka. Mereka menjadi titik awal Roh Kudus mulai hadir. Saudara, jadi ini kita melihat dari perspektif sejarah bahwa kehadiran Roh Kudus pertama kali di kota Yerusalem pada hari Pentakosta pada tahun 33 Masehi. Saudara, jadi ketika Yesus Kristus telah naik ke surga, saat itulah tahun-tahun yang dicatat dalam tahun-tahun Masehi adalah tahun-tahun 33 Masehi. Jadi dengan kata lain, berarti dengan sekarang ini sudah ada 2000 tahun lebih Roh Kudus sudah bekerja di muka bumi. Maka nanti kita mau melihat bagaimana apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan tentang kehadiran Roh Kudus. Kita membaca ayat yang ke-17 dulu, dikatakan begini. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Kita memperhatikan hari-hari terakhir. Ya. Alkitab mencatat hari-hari terakhir itu adalah hari di mana akan menuju penutupan zaman. Artinya hari akan terjadi masa peralihan masuk kepada sebuah penghakiman. Ya, jadi manusia itu akan dikumpulkan kepada suatu zaman atau masa di mana disitulah Allah akan mengambil waktunya untuk menghakimi manusia. Itu disebut hari-hari terakhir. Nah, jadi hari terakhir boleh kata kita bilang, ya bahasa sehari-hari yang kita bicarakan sekarang ini adalah hari akan hancur. Dunia ini akan berakhir. Dunia ini yang bahasa lain disebut akan kiamat. Nah, itu yang seringkali orang dengar percakapan. Ini disebut hari-hari terakhir. Maka dalam definisi hari-hari terakhir menurut Alkitab, yaitu sejak Roh Kudus turun ke bumi.
yaitu tahun 33 Masehi itulah tahun mulai diperhitungkan sebagai tahun hari-hari terakhir sampai hari ini bahkan ke depan. Ini saudara-saudara, di dalam kita memahami hari-hari terakhir atau akhir zaman. Itu yang pertama kita memperhatikan. Jadi kita melihat kehadiran Roh Kudus dengan akhir zaman itu adalah satu kesatuan. Dia hadir menentukan akhir zaman. Jadi Roh Kudus kalau bekerja itu ada di dalam akhir zaman. Dan dia bekerja menurut kodratnya. Dia hadir menurut pribadinya, yaitu Roh. Sekarang kita memperhatikan. Roh ini dikatakan itu pada ayat 17 juga. Bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Semua manusia sejak saat itu sampai hari ini. Semua manusia itu dicurahkan. Apa artinya dicurahkan, saudara? Kalau kita memperhatikan musim hujan, hujan itu semua orang kena. Entah dia itu orang miskin, orang kaya, orang bodoh, orang pandai, orang tua, orang muda, pasti mengalami cipratan air hujan. Saudara, ini dicurahkan. Artinya apa, saudara? Artinya mereka semua orang merasakan kehadiran Roh Kudus. Entah dia di padang gurun, entah dia di bukit, entah dia di lembah, dia di laut. Mereka merasakan Roh Kudus hadir. Bagaimana, saudara? Setiap orang di muka bumi merasakan sentuhan Roh Kudus. Tahu-tahu dikatakan, aku bermimpi. Kita memperhatikan. Dikatakan di situ bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Perhatikan dulu anak-anak muda. Anak-anak muda akan bernubuat. Mereka akan mulai begini bercerita. Waduh, masa depan ini bagaimana ya? Apakah akan terjadi bencana ataukah keselamatan? Anak-anak muda akan membicarakan masa-masa akan datang. Padahal mereka tidak pernah mendengar firman. Tetapi batin mereka ada sebuah perasaan untuk menganalisa atau mengartikan kira-kira 2 tahun depan, 5 tahun depan akan terjadi apa ya. Itulah yang disebut bagaimana Roh Kudus itu hadir kepada semua orang, sehingga mereka membicarakan tentang hal akan datang. Bernubuat itu artinya membicarakan masa-masa akan datang, mengenai peristiwa-peristiwa dunia dan kemanusiaan di dalamnya. Saya perhatikan baik-baik. Tanpa sadar, semua orang sampai hari ini tanyakan kepada anak-anak muda, apa yang kau pikirkan tentang tahun depan atau 2-3 tahun ke depan? Dia akan berpikir, ya, apa ya? Keluar negeri. Ada yang berpikir, kira-kira masa depan saya baik apa suram ya? Itu semua orang berpikir itu. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah ada di bumi. Roh Kudus sudah bekerja dan berotoritas kepada setiap orang. Lihat, jadi dunia ini semakin menuju kepada sesuatu yang memang apa yang sudah ditentukan oleh Allah dalam firman-Nya. Anak-anak muda, mereka akan membicarakan hal-hal nubuat. Terus yang kedua dikatakan lagi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Teruna-teruna itu yaitu mereka yang sudah di atas anak-anak muda ya. Ya katakanlah mereka orang-orang yang sudah umur 40 ya, memasuki 50 itu teruna-teruna. Sedangkan anak-anak muda itu remaja-remaja yang entah mereka 13 tahun sampai 30 tahun. Itu seperti itu. Ini mereka mendapat penglihatan-penglihatan. Penglihatan-penglihatan apa itu? Saudara, di dalam setiap jiwa seseorang saat ini mereka ada sebuah nurani yang merasakan bahwa akan melihat sesuatu yang baik, itu menyangkut kebaikan maupun keburukan yang akan terjadi di masa akan datang. Nah, ini penglihatan-penglihatan. Penglihatan
bukan saja soal ketika dia mempelajari ilmu pengetahuan, tapi dia punya nurani jiwa yang terdalam, akan terjadi sebuah seperti dia merasakan dengan jantungnya atau kegelisahan atau jiwanya tidak tenang, dan dia mulai merasakan ada sesuatu yang saya lihat. Padahal bukan yang dimaksudkan penglihatan mata jasmani, tetapi dimaksudkan bahwa jiwanya itu melihat, merasakan akan zaman ini bagaimana. Ini teruna-teruna. Mereka yang umur 40 sampai 50 merasakan itu, saudara-saudara. Jadi perhatikan, ketika saudara umur seperti begitu, saudara akan mengalami hal-hal seperti itu. Nanti ketika saudara tua, dikatakan begini, maka mendapat penglihatan dan orang-orangmu yang mendapat penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ya, ketika memasuki tua, kapan saudara-saudara? Ketika saudara boleh injak umur 60, naik 80, bahkan 90, saudara akan sering bermimpi. Apa mimpi saudara? Mimpi, saya ini melihat sesuatu alam yang tidak pernah saya lihat. Nah, itu apa? Itu pekerjaan Roh Kudus untuk mempersiapkan masa-masa bahwa pengetahuan kita tentang alam sesudah kematian itu ada. Maka seringkali kita melihat ada orang menulis buku-buku bercerita, saya bermimpi begini, saya melihat malaikat, saya bermimpi saya melihat Tuhan, saya bermimpi melihat surga. Padahal itu bermimpi itu adalah sebuah karya Roh Kudus, bukan keahlian mata kita dan di dalam melihat surga. Surga tidak bisa dilihat dengan mata kita. Surga itu juga tidak bisa direka-reka dengan hati nurani kita. Tidak bisa, saudara-saudara. Itu semua karya Roh Kudus. Dominasi dan otoritas Roh Kudus di bumi, di tengah-tengah hidup kita manusia di muka bumi. Jadi jangan salah persepsi atau salah tafsir. Ada orang berkata, saya sudah melihat surga, padahal belum. Itu adalah karya Roh Kudus. Dia bermimpi, dan Roh Kudus membuka, menerjemahkan surga itu seperti ini loh. Cahaya, kemuliaan dan kasih begitu indah. Ini saudara, ini adalah karya Roh Kudus. Ya, jadi kita tidak bisa langsung berkata bahwa seseorang telah melihat surga. Padahal itu bukan usaha dia atau sebuah keberadaan dirinya yang bisa mampu melihat surga. Ini yang harus kita mengerti tentang kebenaran-kebenaran yang ada di bumi ini, yang ada di tengah umat manusia. Nah, nanti kita akan melihat lagi bagaimana munculnya orang-orang itu berbicara tentang sesuatu peristiwa lalu terjadi penggenapannya. Contoh, ada orang-orang yang pernah berbicara bahwa perang dunia kedua akan terjadi perang dunia ketiga, suatu waktu akan terjadi, pasti akan terjadi. Itu apa, saudara-saudara? Itu memang bagaimana otoritas dan karya Roh Kudus dalam berbicara kepada semua orang di muka bumi bahwa zaman ini akan seperti apa. Nah, inilah saudara-saudara Roh Kudus. Jadi kita hidup di era ini memang terjadi beragam-ragam yang terjadi. Ada yang mendapat mimpi, penglihatan, akan lagi bisa bernubuat, itu berarti beragam. Nah, jadi kalau kita memperhatikan ini, apa sebenarnya semua ini bagi kita. Nah, saudara, bagi kita manusia itu diuntungkan supaya memang kita itu mengerti bahwa hal-hal yang tidak pernah diketahui oleh manusia kita bisa tahu dalam wujud karya Roh Kudus. Nah, akhirnya saudara-saudara, dunia iman dia mempunyai lingkungan tersendiri dengan dunia pekerjaan, dunia belajar ilmu-ilmu yang ada di muka bumi. Maka dunia iman adalah dunia yang berhubungan dengan kitab suci, firman Tuhan. Dan di situ persekutuan setiap orang dengan Kristus Yesus, dengan Tuhan, yang bisa mulai memahami apa kehendak Tuhan. Baik-baik saudara-saudara,
Baik, mari kita memperhatikan bahwa hamba-hamba Tuhan juga pun akan bernubuat. Dikatakan lagi ayat 18. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Ayat 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Hamba-hambaku ialah, kalau kita melihat saat ini adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka akan bernubuat. Saudara-saudara, bernubuat di sini mempunyai makna luas. Bernubuat ya bisa ditafsirkan, dia bisa menjelaskan Alkitab secara detail dan semakin terbuka. Itu makna yang pertama, bernubuat. Jadi ada hamba-hamba Tuhan yang bisa mengulas dan menguraikan firman Tuhan dengan jelas terbuka bagi manusia. Dan yang kedua, bernubuat adalah menyangkut masa-masa mengenai ketetapan Tuhan. Katakanlah mengenai masa akan terjadinya hari-hari terakhir, mengenai akhir zaman. Bukan mengenai kedatangan Yesus, tetapi masa-masa hari-hari terakhir. Mereka bernubuat bagaimana tahun-tahun hidup manusia di bumi ini akan menggenapi seluruh keselamatan yang Tuhan siapkan. Katakan antara 2020 sampai 2040 akan terjadi apa? Ini periode-periode tahun ini hamba-hamba Tuhan dikaruniakan untuk menubuatkan. Jadi bernubuat itu ada dua versi. Adalah versi menguraikan firman Tuhan dan versi mengenai apa yang Tuhan bicarakan yang belum tercatat di sini, yang menyangkut peristiwa-peristiwa alam, saudara-saudara. Contoh, kalau kita memperhatikan Alkitab tidak mencatat adanya tsunami. Tetapi ketika hamba-hamba Tuhan berkata akan terjadi gelombang laut yang naik begitu besar, inilah tsunami yang dikenal. Itu adalah bagian daripada nubuatan. Jadi kita memahami bahwa ada peristiwa-peristiwa alam yang memang akan muncul pada hari-hari terakhir yang belum dicatat oleh para rasul yang mencatat kitab suci. Dan itu dikaruniakan kepada hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang akan menubuatkan. Satu waktu akan terjadi hujan api. Itu sudah tercatat di dalam Alkitab. Tetapi istilah hujan api itu nanti apa yang terjadi. Maka apa yang disebutkan dengan hujan api bisa saja terjadi adalah perang nuklir. Nah, ini sudah dinubuatkan juga oleh hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan telah menubuatkan tahun-tahun 80-an tentang perang nuklir, saudara-saudara. Ini hujan api. Jadi saudara-saudara, kita harus memperhatikan bahwa nubuatan itu dipercayakan kepada hamba-hamba Tuhan. Ini karya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus berdaulat, bukan karangan. Jadi kalau ada hamba Tuhan berbicara, itu dia bukan mengarang, saudara-saudara. Jangan anggap remeh, jangan anggap sepele kalau hamba Tuhan berbicara sesuatu zaman, lalu kalian menganggap itu dongeng, bohong. Jangan, saudara-saudara. Firman Tuhan sudah dipercayakan kepada mereka untuk disampaikan dan untuk diajarkan, kemudian dinubuatkan tentang zaman. Maka kalau dia berkata akan terjadi perang nuklir, karena itu sudah dinubuatkan. Tuhan percayakan kepada mereka untuk menyampaikan agar manusia mengerti. Itu peranan Roh Kudus. Roh Kudus berbicara bukan seenaknya. Dan Roh Kudus tidak mengizinkan sembarang orang berbicara kalau dia tidak mengizinkan. Tidak bisa seorang berbicara tentang zaman tanpa seizin Roh Kudus. Inilah era Roh Kudus, saudara-saudara. Gereja ada di dalamnya. Dan memang semua orang di dunia juga akan mengalami impartasi, mengalami cipratan. Seperti saya katakan tadi, orang-orang di luar gereja, mereka punya perasaan tentang masa akan datang. Perasaannya bilang, 5 tahun depan ini, aku merasa aku tidak akan mungkin dapat pekerjaan yang baik. Itu
sudah dibicarakan oleh Roh Kudus saat ini. Oh, 5 tahun depan saya mempunyai masa depan, saya semangat, saya berhasil di 5 tahun depan. Itu pekerjaan Roh Kudus, saudara. Kemampuan indera kita untuk bisa mengerti 5 tahun ke depan itu pekerjaan Roh Kudus, bukan kemampuan manusiawi kita. Kita tidak mempunyai kemampuan untuk mengerti 5 tahun ke depan, saudara. Jadi ini yang kita harus mengerti, bahwa kita ada di era Roh Kudus. Jangan kita membiarkan kita itu dalam keadaan lemah, yang tidak mau membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah bicara dalam hati kita, ini perhatikan baik-baik. Dia sudah mengatakan sesuatu. Perhatikan suara hati nurani saudara. Pikiran saudara itu ada di dalam intervensinya dia. Kita tidak berjalan sendiri berdasarkan pikiran kita di bumi ini. Roh Kudus sudah mampu memberikan penjelasan dalam pikiran kita. Apa yang kau harus lakukan ketika kau menghadapi masalah, ketika kau menghadapi sebuah kondisi yang berat tentang penyakit. Izinkan apa yang Roh Kudus bicara kepada saudara. Jangan putus asa. Jadi putus asa itu bukanlah sebuah ketentuan Roh Kudus. Roh Kudus tidak mengajarkan orang, hei putus asa, hei diam-diam saja, atau hei kamu tidak usah bekerja. Itu bukan suara Roh Kudus. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus selalu membangkitkan semangat bagi setiap orang, memberikan inspirasi, memberikan dorongan untuk bangkit. Ini perhatikan, di dalam otoritas Roh Kudus, era ini kita harus memahami di mana kita masih hidup. Masih ada generasi berikut ke depan. Kalau kita sekarang yang sudah umur 80, perhatikan, saudara kalau seringkali mendapat mimpi, nasihatilah anak-anak muda. Mimpi saya begini, bahwa kamu harus tetap semangat. Ini saudara-saudara, jadi biar anak-anak muda yang belum memahami terlalu dalam hal-hal kehidupan masa tua, mereka dapat hidup bijaksana ketika mereka masih masa muda. Nah ini saudara, jadi kita mau melihat otoritas Roh Kudus ini dalam dimensinya dia, pribadinya dia. Ini pribadinya Roh Kudus. Jadi kita yang mempunyai pribadi, saudara dan saya mempunyai pribadi tersendiri. Saudara dan saya mempunyai kesenangan sendiri-sendiri. Saudara mempunyai kebutuhan berbeda dengan setiap orang. Tetapi perihal Roh Kudus, dia menuntun kita sama-sama kepada sebuah kehidupan yang bersemangat. Hidup di dalam kemajuan. Hidup di dalam bagaimana melihat masa depan, bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik. Itu Roh Kudus mau mengajar umat manusia seperti itu. Maka kita perhatikan baik-baik. Era Roh Kudus adalah era didikan, era pendidikan, era kemajuan di bawah membuat kita itu maju selangkah demi selangkah. Ya, kalau zaman dulu 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, anak-anak muda zaman dulu mereka dikalahkan dengan anak muda zaman sekarang. Karena apa? Karena ada kemajuan. Di sini Roh Kudus memberikan sebuah semangat sehingga generasi 30 tahun yang lalu tertinggal dengan generasi sekarang. Nah, inilah yang mau kita bicarakan, bahwa otoritas Roh Kudus itu dia berkomunikasi dengan setiap orang. Mereka yang belum bertobat, dia bilang, bertobatlah supaya engkau berubah hidupmu. Jangan berbuat kejahatan lagi supaya engkau mengalami kemajuan-kemajuan dalam hidup. Ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi sekali lagi, Roh Kudus tidak pernah mengajarkan manusia melakukan kejahatan. Itu kuncinya. Roh Kudus tidak pernah membuat manusia itu pesimis. Roh Kudus tidak pernah membiarkan manusia itu berputus asa. Tidak. Jadi inilah yang kita harus perhatikan, bahwa sekarang semakin banyak orang dibuat untuk semangat. Yang putus asa semakin berkurang. Kalau zaman 40 tahun yang lalu, orang putus asa itu masih banyak. Tapi sekarang semakin berkurang. Nanti pada 40 tahun ke depan, semua orang yang mengalami putus asa itu semakin tidak ada.
Ya, karena di sini bagaimana Roh Kudus setiap periode kehidupan manusia selalu tampil dengan pribadinya. Jadi kalau 2000 tahun lalu dengan sekarang tentunya sekarang lebih maju, saudara-saudara. Semua itu dalam periode Roh Kudus. Roh Kudus membawa kemajuan bagi setiap generasi manusia. Memang kalau kita mempelajari sejarah masa lampau terlalu banyak terjadi peperangan. Ya, tapi sekarang kita melihat semakin berkurang, perdamaian semakin terwujud, damai bangsa-bangsa semakin terwujud, kerjasama bangsa-bangsa semakin terwujud. Ini semuanya apa? Karena ada sebuah karya Roh Kudus membangkitkan semangat hidup. Nah, ini saudara-saudara. Jadi kita melihat zaman itu kita bukan melihat bahwa di situ manusia yang menciptakan. Manusia tidak bisa menciptakan sebuah zaman damai. Tidak bisa. Karena Roh Kudus sudah berbicara kepada setiap hati nurani manusia. Mereka mencintai damai. Dan akhirnya terwujudlah damai. Dan ini saudara-saudara, inilah karya Roh Allah yang kudus itu. Maka kita dapat memuliakan Dia. Di hari-hari hidup kita di bumi, kita menyembah Dia, kita beribadah kepada Dia. Itu benar, itu kehendaknya. Roh Kudus menghendaki kita beribadah kepada Allah Tritunggal. Dia menghendaki supaya semua orang percaya pada Yesus Kristus. Semua orang melihat kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu kehendak Roh Kudus, itu kehendak Allah. Jadi kalau ada orang belum bisa melihat Yesus Kristus sebagai Tuhan dan yang harus disembah, itu mereka masih belum dibukakan. Ya, karena zaman Roh Kudus itu selalu menginsafkan manusia tentang dosa. Jadi manusia akan menyadari bahwa dia bersalah kalau dia tidak menyembah Yesus. Itulah puncak daripada karya Roh Kudus. Dan sampai pada masa-masa akan datang, entah 50 tahun ke depan, lihat Roh Kudus akan membuat lebih banyak lagi sehingga semakin banyak orang percaya kepada Yesus Kristus. Itu kehendaknya Dia. Maka kita hari-hari ini kita tidak usah kecewa dengan kondisi-kondisi yang kita hadapi saat ini. Kita tetap bersyukur karena memang kalau tuntutan zaman, kalau menurut Alkitab, kesempurnaan sudah disediakan. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita menemukan kesempurnaan di dalam bahwa damai sejahtera sudah ada. Tetapi fakta dalam hidup kita di dunia ini belum ada. Kenapa saudara-saudara? Inilah belum ada penggenapan tentang karya kesempurnaan Allah terhadap manusia di muka bumi. Maka kita berjalan berdasarkan anugerah yang Tuhan telah berikan bagi kita. Mungkin di samping kiri kita, di samping kanan kita masih ada kerikil-kerikil tajam. Kita memang belum sempurnakan dalam perjalanan. Tetapi suatu masa, periode hidup manusia, suatu masa kerikil-kerikil itu akan semakin berubah menjadi pada berumput, saudara-saudara. Jadi ini kita melihat bahwa memang kalau periode ini mungkin kita disebut semakin bahagia, tetapi periode depan lebih bahagia lagi. Karena itu karya Roh Kudus itu bukan menurun, Roh Kudus itu bekerja naik. Roh Kudus tidak bekerja lurus begini saja. Oh, dari nenek moyang Adam sampai sekarang ini semua orang nggak pakai baju. Itu bukan yang dikerjakan Roh Kudus. Makanya kalau kita melihat ada kemajuan, itu karya Roh Kudus. Roh Kudus memberikan pengetahuan kepada manusia supaya kamu menemukan bagaimana memakai baju, bagaimana menggunakan mobil listrik dan seterusnya. Itu Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada manusia menemukan ilmu pengetahuan. Itulah kalau kita memperhatikan hubungan bagaimana kehadiran Roh Kudus di muka bumi membawa kemajuan, bukan kemunduran atau merosot. Ya. Jadi itulah, dan itu berarti di dalam pemahaman kita tentang wahyu Tuhan, masa akan datang semakin lebih baik manusia yang hidup di bumi ini. Dan itu menjadi puncak di mana Yesus Kristus juga menghadirkan atau datang ke dunia untuk mengakhiri zaman. Jadi memang sekalipun memang pengungkapan Alkitab berkata bahwa sisi yang lain akan terjadi bencana.
itu alam mengalami bencana. Tetapi kehidupan manusia apa? Semakin lebih maju. Memang alam semakin mengalami goncang-ganjing, tapi manusianya semakin lebih maju. Inilah yang kita bisa melihat kontradiksi antara manusia dan alam. Kita harus bisa membedakan. Jadi firman Tuhanlah yang menjadi ukuran kita membahas masa depan manusia, bahwa otoritas Roh Kudus akan menuntun manusia menuju kepada kemajuan. Biar kita mengerti ini, dan kita harus percaya kita akan dituntun Tuhan dalam berkat-Nya untuk maju ke depan, karena inilah era Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.